Saudara, untuk membahas lebih dalam soal konflik yang terjadi di Timur Tengah dan apa dampaknya bagi Indonesia, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam, Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak Valen dan pemirsa Kompas TV. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah mau menyediakan waktunya untuk kami di Kompas Malam. Pak, ini jadi bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik Iran, Israel, dan Amerika? Yang pertama sebelum menjawab pertanyaan Mbak Valen, karena saya mengikuti konflik ini dan tampil dalam beberapa kali acara, kita perlu update untuk perkembangannya, terutama sekarang di waktu kurang lebih 32 menit, 32 jam lewat 30 menit semenjak serangan dilakukan oleh Israel dan Amerika pada siang hari waktu Indonesia kemarin. Saya melihat perkembangannya dua, Mbak, yang saya catat. Yang pertama adalah serangan demi serangan itu masih terjadi dan makin intensif. Bahkan yang terbaru, serangan yang paling besar itu terjadi di Israel di daerah Beit Shemesh atau Beit Shams kalau dalam bahasa Arab, ya, di mana puluhan korban diberitakan menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh Iran sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh Israel. Dan yang kedua, konteks yang menarik adalah justru pernyataan pers secara eksklusif yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, kepada Al Jazeera kurang lebih 30 menit yang lalu. Banyak hal yang disampaikan oleh Abbas Araghchi. Yang pertama di antara yang paling penting menurut saya, bahwa Iran mempunyai sistem dan konstitusi yang sudah cukup kuat, termasuk ketika mengantisipasi masa-masa krisis seperti sekarang. Dalam pernyataan yang disampaikan Arakji, bahwa sekarang sudah mulai terbentuk yang namanya Dewan Kepemimpinan Transisi yang Hmm. dipimpin dari tiga unsur, yaitu dari unsur Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, kemudian dari unsur Mahkamah Agung, dan juga dari unsur Dewan Penjaga Konstitusi. Nah, Dewan ini akan menjalankan roda pemerintahan dan kepemimpinan pada masa-masa transisi. Dan yang kedua yang sangat sangat kuat menurut saya pernyataan Abbas Araghchi, bahwa kurang lebih dalam 1 hari atau 2 hari ke depan kemungkinan akan sudah mulai terpilih pengganti daripada Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Nah, itu artinya kurang lebih dua hari lagi paling lama Iran akan kembali pulih sistem kepemimpinannya dalam bentuk piramida yang selalu sampaikan, bahwa serangan kemarin berhasil membunuh beberapa orang yang berada di ujung tertinggi piramida kepemimpinan. Tapi dengan adanya sistem yang sudah cukup kuat, termasuk konstitusi yang mengatur pemerintahan dan tata kelola kepemimpinan di Iran, maka yang disampaikan oleh Abbas Araghchi menjadi kayak semacam bukti bahwa Iran mungkin bisa diserang. Malah ini juga disampaikan oleh Abbas Araghchi, Iran Ya. mungkin bisa diserang dan dibunuh salah satu pimpinannya, tapi sistemnya sudah berjalan dengan sangat kuat, konstitusinya sudah mengatur waktu demi waktu yang harus dilakukan pada masa-masa krisis seperti sekarang, Mbak Valen. Ya, lantas bagaimana sikap Indonesia dalam menyikapi konflik ini, Pak Hasibullah? Ya, menurut saya ini untuk masyarakat Indonesia terutama dan juga pemerintah. Kepada masyarakat menurut saya, karena masyarakat kita memiliki kecenderungan untuk dukung mendukung. Jadi Ya. dan sekali lagi karena ini juga sifatnya emosional dan tokoh penting, jadi masyarakat akan menempatkan dukungannya berdasarkan mungkin warna-warna atau mungkin keadaan-keadaan kebudayaan tertentu, dan dari situ kemudian merasa mendukung yang satu dan tidak mendukung yang lain. Itu adalah sikap umum daripada masyarakat yang memang di Indonesia itu menjadi ciri khas. Nah, yang paling menentukan menurut saya, dan ini harus diperhatikan justru oleh pemerintah.
Yang pertama, pemerintah harus betul-betul berpegangan kepada nilai-nilai kebangsaan kita, panduan-panduan kebangsaan kita, terutama berkaitan dengan negara-negara yang sedang berkonflik seperti Iran dan Amerika dan Israel sekarang. Tentu yang dilakukan oleh Israel dan Iran itu tidak bisa dibenarkan karena itu adalah agresi, itu adalah serangan terhadap negara yang berdaulat dan Iran mempunyai hak secara hukum, secara apa namanya, secara moral untuk melakukan pembalasan. Dan itu juga tadi yang disampaikan oleh Menlu Iran bahwa Iran memiliki apa namanya pijakan hukum dan pembenaran untuk melakukan serangan balasan. Namun demikian sekali lagi pemerintah harus menurut saya berpegangan kepada perspektif kebangsaan kita terutama kaitannya dengan turut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi. Jadi ini adalah sebuah konteks yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Presiden mengusulkan agar menjadi mediator dalam situasi ini, menurut saya ini usulan yang sangat kontekstual. Walaupun kalau kita cermati di dalam perkembangan global secara umum, mungkin kalau hanya sendiri itu akan sangat terbatas ya untuk bisa menjadi mediasi. Saya di TV sebelah barusan menyampaikan saya melihat minimal ada 3 negara atau 3 pemimpin yang sekarang kalau ini menjadi trio kerjasama mungkin akan bisa memudahkan kerja-kerja mediasi untuk meredakan perang ini. Yang pertama adalah Indonesia dengan Pak Prabowo yang sudah mengusulkan tadi. Yang kedua juga Turki dengan Erdogan yang kita tahu Turki juga punya hubungan dekat sama Amerika sama Donald Trump dan banyak juga dipuja-puji di dalam forum-forumnya bahkan ada kayak semacam hubungan segitiga di antara Trump kemudian Netanyahu dan Erdogan saking dekatnya gitu. Dan yang ketiga menurut saya ini yang bisa juga dimainkan dalam peran mediasi adalah Presiden Putin dari Rusia. Jadi kalau kita baca Presiden Putin mungkin dia bisa berganti peran dengan Trump. Kalau Trump dalam konteks perang Rusia dengan Ukraina, Trump menjadi mediator untuk bisa mengakhiri perang ini, maka perang yang sekarang dilakukan oleh Amerika dan Israel dengan Iran justru bisa juga digunakan oleh Putin dan Rusia untuk menjadi mediator. Nah, Tapi sebenarnya apakah iya, tapi apakah Iran ini akan kembali ke meja perundingan? Kemungkinan yang terjadi seperti apa, Pak Hasibullah? kalau kalau saya mengikuti dari perkembangan terbaru dari Menlu Abbas Araqi tadi, sebenarnya walaupun pahit bagi Iran, traumatik bagi Iran. Kenapa traumatik? Karena tadi juga dikutip dalam wawancaranya, bayangkan ini 2 kali Iran sedang berunding dan baik-baiknya lalu tiba-tiba diambil serangan oleh Israel dan oleh Amerika. Jadi cukup traumatik. Tapi saya melihat Iran juga masih membuka diri bagi terjadinya upaya-upaya diplomasi atau upaya untuk apa namanya menurunkan tensi perang ini. Tapi memang ini butuh para mediator yang mungkin bisa diterima oleh 3 pihak paling tidak, yaitu Iran, Israel, dan Amerika. Dan 3 nama tadi atau 3 negara tadi menurut saya bisa untuk menjangkau menjadi perekat bagi 3 negara yang sedang perang ini. Komposisi ini menurut saya belum sempurna karena mestinya ada dari Eropa yang juga punya punya peran menentukan dalam situasi sekarang. Tapi kita tahu Eropa dengan Rusia, dengan Putin dia tidak akan pernah ketemu. Jadi kalau ada Putin maka sudah pasti tidak akan ada Eropa. Nah, kalau kita masukkan Eropa, kita tahu Eropa dengan Trump sendiri sekarang juga tidak terlalu harmonis, terutama dengan kebijakan Trump yang kurang juga menghargai Eropa terkait dengan Greenland, terkait juga dengan apa namanya upaya yang mau dilakukan di Greenland ya dan di tempat-tempat lain yang itu membuat kehormatan Eropa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh Trump. Nah, oleh karena itu formula 3 negara dan 3 pemimpin ini menurut saya bisa untuk mungkin saling memulai upaya mediasi. Sekali lagi upaya mediasi ini penting karena ini dampaknya sudah mulai kemana-mana dan mulai menyangkut kepada kepentingannya banyak pihak bukan hanya regional Timur Tengah tapi juga berkaitan dengan kehidupan dunia secara umum. Nah, yang perkembangan terbaru juga yang menurut saya ini juga akan menentukan ke depan kalau komunitas internasional tidak segera mengambil inisiatif, ini sekarang lagi posisinya wait and see adalah negara-negara Arab Teluk. Negara Arab Teluk ini kan sudah diserang sedemikian rupa oleh Iran
Dan lagi-lagi dalam perkembangan terbarunya, menlu Iran cukup kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Al Jazeera karena kenapa kok kemudian yang diserang justru negara-negara Arab Teluk. Jadi Iran tetap bersikukuh bahwa itu adalah serangan bukan ditujukan kepada negara-negara Arab Teluk, tapi itu ditujukan kepada pangkalan Amerika yang ada di negara-negara ini. Tapi persis seperti ilustrasi duri dalam daging, walaupun yang ditarget adalah durinya, tapi dagingnya yang ada di sekitarnya juga terkena. Dan itulah sekarang yang dirasakan oleh negara-negara Arab Teluk yang menjadi terdampak secara langsung dari perang ini. Nah, pada perkembangan 32 jam lewat 30 menit ini kurang lebih saya mencatat ini kalau negara-negara Arab Teluk nanti menjadi konklusif berkaitan dengan sikap yang akan diambil ke depan, maka ini akan bisa membawa perang atau dimensi baru di dalam perang ini. Minimalnya yang saya baca adalah bahwa mungkin negara Arab Teluk bisa meredefinisi ulang yang disebut sebagai musuh. Kalau saya menggunakan terminologi redefinisi, karena kalau kita merujuk kepada katakanlah peristiwa rekonsiliasi yang terjadi di antara Arab Saudi dengan Iran pada awal tahun 2023 lalu, maka sebenarnya praktis yang menjadi musuh bagi negara-negara Arab Teluk atau negara Timur Tengah secara umum itu hanya Israel. Dan ini berbeda dengan situasi atau definisi musuh bagi negara-negara Arab di Timur Tengah sebelumnya, di mana ada dua, yaitu Israel di satu sisi dan Iran di sisi yang lain, karena mereka juga sempat ada masalah. Tapi dengan adanya rekonsiliasi per awal 2023, maka secara efektif yang menjadi musuh hanya Israel, karena Iran lalu kemudian sudah diterima bahkan hubungan sangat baik termasuk dengan Arab Saudi, termasuk dengan negara-negara lain di Qatar. Nah, dalam situasi perang ini sekali lagi kalau situasinya tidak membaik dan kemudian Iran dimasukkan kembali sebagai musuh dan dijadikan alasan yang sah untuk diserang karena memang sudah menyerang mereka, maka menurut saya ini juga akan mengubah peta eh, persekutuan, peta permusuhan di negara-negara Timur Tengah. Dan mungkin kalau itu dilakukan, justru yang menjadi musuh bersama itu adalah Iran dan secara tidak Ya, langsung justru negara ini akan lebih dekat dengan Israel iya Pak walaupun Hasibullah. sekarang mereka sudah dengan Israel. Iya, maaf saya potong, kami paham maksudnya. Tapi konflik yang terjadi ini baik langsung maupun tidak, ini kan pasti akan berdampak pada Indonesia, baik posisi Indonesia dalam hubungan internasional, serta dalam hal ekonomi pasti. Nah, rekomendasi apa yang bisa Anda berikan pada pemerintah mengenai hal ini? Yang pertama, menurut saya pemerintah sekarang dalam situasi perang yang terus meningkat harus betul-betul melihat dan mengkaji situasi lapangan, terutama melalui semua kedutaan besar, Bapak Duta Besar kita di wilayah-wilayah konflik ini, untuk memastikan perlindungan dan apa namanya keselamatan bagi warga negara. Sekali lagi itu adalah mandat konstitusi yang paling penting. Sebelum kita bicara yang lain, maka yang harus dikedepankan, diutamakan adalah bagaimana warga negara kita yang ada di Arab, yang ada Ya. di Irak, ada di Timur Tengah secara umum tidak terdampak dari perang yang sudah mulai membesar dan hampir tidak terkontrol ini. Dan sekali lagi ujung tombak daripada kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah Bapak Duta Besar yang berkuasa penuh di wilayah masing-masing untuk memapping dan memeta kondisi lapangan dari warga negara kita. Langkah-langkah yang dibutuhkan menurut saya itu harus ditimbang secara cepat. Saya di TV sebelah barusan dengan Bapak Dubes kita di Iran dan menurut saya bagan analisanya saya sampaikan ini bisa mengikuti bagan bahwa ke depan kemungkinan yang terjadi adalah di antara dua skenario, yaitu skenario perubahan rezim secara paksa yang itu diinginkan oleh Amerika dan Israel, atau justru skenario penguatan atau pembaharuan revolusi Islam Iran. Jadi konteksnya itu adalah dua dan itu akan melahirkan dampak dan ancaman keamanan yang berbeda. Kalau yang terjadi adalah katakanlah penguatan daripada revolusi Islam Iran, Ya, singkat maka saja Pak. ya mungkin tidak akan terlalu membahayakan keamanan di jalanan karena ya serangan-serangan mungkin tidak akan terlalu
tidak terlalu intensif, walaupun tetap kemungkinannya juga terbuka. Baik. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas insight-nya sudah berbagi bersama kami di Kompas Malam, pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Sastrawi. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak Valen.